masjid. Pertama, memakmurkan masjid. Kedua, menjadi masjid yang memakmurkan. Jadi mereka ini makannya juga, bahkan kita kasih mereka, Ustaz. Bahkan kita kasih. Masya Allah. 3 kali sehari? 3 kali sehari. Masya Allah. Bahkan menunya. Flis sudah bisa menunjukkan hafalannya. Dan insya Allah, khusus untuk berdua, saya mau kasih masing-masing uang Rp100.000 ya. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di mana? Ini dia Masjid Modern Kurir Langit. Ini adalah masjid yang sampai di mana-mana informasi tentang masjid ini yang begitu berbeda banget konsepnya dengan konsep masjid pada umumnya. Dan Masya Allah ini yang bisa mempelopori bagaimana semua masyarakat itu bisa mendapatkan akses dari masjid ini, entah itu bantuan berupa logistik, Masya Allah. Dan Kurir Langit ini sudah begitu luar biasa dikenal. Nah, kita akan diskusi, kita akan tanya-tanya langsung daripada pendirinya langsung, yang menginisiasi dari Masjid Kurir Langit ini. Kita langsung kunjungi ya, siapakah orangnya. Yuk. Assalamualaikum. Wah, saya Masya Allah, Assalamualaikum Ustaz. Iya Ustaz. Ustaz, kita mulai lihat-lihat dan melihat betul bagaimana isinya masjid ini. Dan kita lihat bahwa masjid yang memulainya, bukan dari luar yang memulainya. Artinya, kadang kan banyak orang bilang kalau ada bisnis baru bangun masjid. Kalau ini masjid yang bangun bisnis. Nah, inilah konsep yang berbeda sekali dari kebanyakan masjid. Kita akan lihat bagaimana konsep dari masjid ini. Inilah Masjid Modern Kurir Langit. Ayo Ustaz, bisa tunjukkan usahanya yang mana saja nih Ustaz? Ini kita ke toko. Sebenarnya kita lagi sistemasi ini persiapan untuk jadi di Baru ini kita ndak banyak swalayan seperti di daerah lain. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa peluangnya diambil sama masjid. Tijarah Mart. Iya. Jadi ini milik masjid. Milik masjid. Masjidnya ini, Masya Allah. Lagi kita mau kembangkan untuk bisa keluar. Jadi lagi siapkan instrumennya supaya bisa jemput bola di luar lah. Masya Allah. Jadi kita kembangkan karena termasuk kayak di Baru ini kan memang tidak banyak swalayan. Betul. Berbeda dengan regulasinya. Iya, regulasinya tidak ada. Membendung. Iya Ustaz. Tapi jadi ini peluangnya mesti masjid yang ngambil. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, coba diceritakan Ustaz, mengapa ini berbeda dan apa yang beda dari masjid kebanyakan Ustaz? Karena kan banyak masjid ini kan kalau ada celengan itu diumumkan, wah berpuluh-puluh juta bahkan ratusan juta, tapi nggak diapa-apain. Nah, sedangkan masjid kita ini apa yang membuat berbeda Ustaz? Mungkin bisa diinspirasikan buat teman-teman, terutama para takmir masjid nih yang nonton. Jadi sebelah ini salah satu engine yang tadi saya bilang Baitul Mal. Nah, jadi yang memang membedakan kita di Masjid Kurir Langit ini, iya, kita punya konsep masjid modern. Yes. Nah, cuman modernnya ini bukan masjid maju, bukan masjid berkembang. Tapi masjid yang mundur 1.500 tahun. Mengembalikan fungsi masjid seperti masjidnya Rasulullah, tapi dikelola sama anak-anak muda, kalangan milenial. Jadilah bentuknya seperti ini. Cuma yang membedakan memang kita bagaimana menghadirkan pelayanan, bukan hanya ditempati sholat, tapi ada kebaikan yang bisa kita berikan untuk umat, untuk masyarakat, untuk duafa, anak-anak yatim. Nah, akhirnya kita kemaslah bagaimana belajar juga dari siro ketika Rasulullah selesai hijrah, ya kan Abdurrahman bin Auf ditugaskan untuk mengambil alih pasar. Betul. Merebut pasar sebenarnya. Maka kita bangun skema di Masjid Kurir Langit ini. Ada 2 engine yang bekerja untuk kemakmuran. Pertama Baitul Mal yang mengurusi pengembangan zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian yang kedua Markas Tijaroh. Markas Tijaroh ini bisnis center yang memang di bawahnya ada beberapa unit-unit usaha yang kita sedang rintis, sedang kita bangun untuk mengupayakan kemakmuran masjid lewat jalan pengembangan usaha.
Jadi BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ini dia istilahnya kan. BUMM, jadi bukan BUMN. Jadi ini M-nya itu adalah masjid, Masya Allah. Jadi 2 engine tadi Ustadz ya? 2 engine. 2 engine ini adalah perputaran, apa istilahnya lah? Perputaran uangnya lah bahasa Ya, kita. menopang kalau dalam pertumbuhan, menopang kemakmuran. Jadi secara sunnatullah kita harus jawab gimana bisa makmur. Tentu ada sunnatullah yang kita lakukan. Jadi ada strategi, ada ikhtiar. Masjid ini selalu full, Ustadz? Alhamdulillah, apalagi semenjak ada santri juga, ada ini. Wah, malah karena santri ini tidak muat, akhirnya kita untuk putri kita bikin masjid kecil di belakang sini khusus untuk putri. Jadi teman-teman semua ya, buat kaum muslimin, inilah yang menginspirasi kita ya. Bahkan ada satu sosok yang saya kenal namanya Ustadz Randy, itu sampai nginap di sini 5 hari. Ya, bahkan dompet duafa itu sampai 4 jam ya, hanya diskusi nih. Kok ini bisa berbeda? Nah, coba lihat di sebelah sana. Ini adalah aktivitas yang luar biasa, bukan hanya untuk Ada ambulans. ya, ada ambulans. Nah, itu dia ambulansnya. Mungkin boleh saya lihat di atas Ustaz? Boleh, Ayo, boleh. Kita ke masjid. Ayo, kita ke atas. Ya, habis hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Jadi masjid ini menyiapkan beasiswa ratusan mulai dari usia TPA, usia SMP, SMA, sampai S1, S2, bahkan sampai beasiswa luar negeri. Jadi itu, Masya Allah. Jadi ini tidak ada yang bayar, tidak ada ini, semuanya beasiswa. Jadi Ini sampai mulai usia berapa ini Ustadz yang sekarang? yang di sini ini paling ini tamat SD. Jadi usia SMP. Usia SMP ya? Usia SMP. Ada bercampur di sini, ada dia SMA. Termasuk anak-anak yatim kita bawa ke luar negeri, kuliah di luar negeri. Kita kasih beasiswa. Jadi Saya merinding masjid loh yang lihat suasana. Ini yang beda. Ini saya agak detail ya. Saya orang yang agak detail Ustadz. Ya. Ini mereka pakai jas, pakai dasi. Apa yang menjadi inspirasi? Mengapa memilih mereka ini pakaian seragamnya ini jas dan berdasi? Jadi kita memang mendesain bahwa ini kita sedang mencetak pemimpin. Jadi hari ini banyak penghafal Quran. Cuman ketika mereka sibuk dengan kesolehannya sendiri, itu kesolehannya tidak akan memperbaiki apa-apa. Tidak memperbaiki keadaan, sampai tidak memperbaiki lingkungan dan semuanya. Maka kita harapkan, jadi dari sekarang kurikulum kita itu menunjang mereka untuk mempersiapkan jadi pemimpin. Masya Allah. Kita berpikir bahwa keadaan kita hari ini untuk semua sektor, semua lini, masalah terbesar adalah masalah kepemimpinan. Baik yang di dunia bisnis, mungkin di dunia pemerintahan, sampai di tengah-tengah masyarakat, memang masalah kita adalah kepemimpinan. Jadi ini persiapan mereka ini untuk bisa kembali ke masyarakat Ustadz ya? Kembali ke masyarakat. Masya Allah. Terus Ustadz tadi waktu kita ngobrol di belakang tuh, Ustadz bilang bahwa kita pengen Masjid Kurir Langit ini bukan hanya ada di Baru, ada di Sulawesi Selatan, tapi bagaimana masjid-masjid lain juga bisa meniru konsep ini. Boleh dicerita Ustadz, apakah mesti menamakan juga dengan Kurir Langit atau bisa pakai nama berbeda? Ya, tidak mesti Kurir Langit. Ya, kita sedang tidak membesarkan Kurir Langit, tapi kita sedang membesarkan agama Allah lewat jalur kemasjidan yang memang secara ini alhamdulillah kita sudah mulai berkembang. Di Maros saat ini kita sementara pembangunan Masjid Kurir Langit Maros. Masya Allah. Di Sopeng sudah ditempati sholat Jumat, di Parepare sudah ditempati sholat walaupun belum jadi, di Pangkep juga sementara proses pembangunan. Di tempat-tempat lain ada beberapa masjid di beberapa kota yang kita supervisi, kita dampingi, kita bantu supaya bisa juga membangun engine yang sama, walaupun mungkin namanya bukan Kurir Langit, tapi kan pada prinsipnya kita bagaimana menghadirkan pelayanan untuk umat, menghadirkan kebaikan untuk masyarakat, kebermanfaatan yang banyak untuk orang-orang lemah, duafa, fakir Duafa, miskin. betul. Mungkin boleh di situ Ustadz. Ayo. Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang unik. Kenapa? Selain tadi anak siswa ya, santri-santrinya itu pakai jas, berdasi.
Ini pemilihan lokasinya juga Masya Allah. Ini sungai ya Ustadz ya? Sungai, sungai. Sungai asli nih ya? Sungai asli. Masya Allah. Ini betul-betul tajri minta tial anhar. Mudah-mudahan jadi surga sebelum surga. Ustaz. Amin, amin, Masya Allah. Dan bagaimana ketenangan santri dan perasaan santri Ustadz? Mungkin saya akan tanya 1-2 orang. Ya. Boleh mungkin Ustadz? Ada, boleh. Petir, boleh panggil Mustaqim ke Api, ini dekat kan. Ya. Ya. Jadi engine-nya perputaran untuk menghidupkan masjid dan juga umat itu dari 2 tadi. Ustadz bilang dari Baitul Mal, itu di situ ziswaf, ya zakat, infak, sedekah, wakaf. Lalu yang kedua adalah bisnisnya. Dan ini Masya Allah ini bisa banyak sekali mensejahterakan warga sekitar dan juga santri-santrinya. Bagaimana dampak lingkungan Ustadz? Ya, lingkungan bagaimana? Orang-orang sekitar, warga. Pertama sebenarnya lingkungan ini nih tidak banyak penduduk. Tidak banyak penduduk. Cuman alhamdulillah kalau dulu ini sudah mulai agak rame lah. Tapi kita memang desainnya ini, jadi biasanya pesantren itu kan ada pagarnya. Iya. Nah pagar kita itu masyarakat. Masya Allah. Jadi dipagari mereka sama masyarakat. Jadi kita memang hadir. Bagaimana bisa, mungkin kita tidak 100% menunjang kehidupan masyarakat, tapi paling tidak masjid selalu hadir. Masjid selalu hadir. Di saat orang memikirkan bagaimana masyarakat memakmurkan masjid, kita masuk fase kedua. Bagaimana masjid memakmurkan masyarakat. Sedang kita mempersiapkan masjid memakmurkan lingkungan, masjid memakmurkan semuanya. Jadi kalau kita bilang ada 2 fase kemakmuran masjid. Pertama memakmurkan masjid, kedua menjadi masjid yang memakmurkan. Jadi mereka ini makannya juga bahkan kita kasih mereka Ustaz. Bahkan kita kasih. Masya Allah. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Masya Allah. Bahkan menunya ya standar tamu lah. Masya Allah. Tadi Anda lihat sendiri ya, kami lagi di jamu tapi saya off-kan kamera biar teman-teman ya saya fokus dulu ya makannya. Masya Kalau Allah. saya mau tamu saya bilang standar santri. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah di sini ada santri nih. Sini Dak. Sini. Sini Ki. Masya Allah. Ki. Boleh tanya nama siapa? Ahmad Mustaqim. Siapa nama panggilannya? Mustaqim. Mustaqim. Satunya? Rafli. Rafli. Mustaqim dan Rafli. Sudah berapa lama belajar sini? Kurang lebih 2 tahunan. Sudah 2 tahun, Masya Allah. Ini 2 tahun lebih. ini program menghafal atau program apa? Menghafal. Menghafal. Kita juga. Iya. 2 tahun ini sudah berapa juz yang dihafal? Alhamdulillah 10. 10 juz. Kita 10. 10 juz, Masya Allah. Nah, boleh juz berapa yang sudah dihafal? Juz 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita? Sama. Masya Allah. Boleh saya tes? Boleh. Saya buka Quran dulu. Tunggu dulu ya. Oke, juz 29 ya. Juz 29. Oke. Enggak apa-apa Ustaz ya? Enggak apa-apa. Iya, Masya Allah. Ini enggak apa-apa ya? Boleh ya? Nah, juz 29. Kalau juz 30 pasti hafal, Midi. Karena paling mudah kan. Masyarakat umum itu Ustaz, juz 30. Nah, coba tebak surah apa ini? Saya akan bacakan ayatnya. Tinggal tebak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma irji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Siapa? Mustaqim atau Rafli? Surah Al-Baqarah, surah Al-Mulk. Al-Mulk. Betul, Masya Allah. Ini acak loh ya. Acak, saya tidak pernah janjian sama mereka ini. Nah, sekarang Mustaqim ya. Tapi yang menang saat ini 1 poin untuk Rafli. Ini kayak kuis-kuis aja nih ya. Nah, sekarang satu lagi. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat Tsamud wa 'Adum bil qari'ah fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Nah, apa kira-kira? Surah apa itu? Al-Haqqah. Ayat berapa kira-kira? 20-an. Sambung. Ya, coba Anda sambung ya. Sekarang kita tes sambung ya. Ya. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyah. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا
كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Masya Allah. Ini satu kebahagiaan tersendiri. Ya, ada Mustaqim sama Rafli sudah bisa menunjukkan hafalannya. Dan insya Allah khusus untuk berdua saya mau kasih masing-masing uang 100.000 rupiah ya. Tunggu ya, kita ambil di dompet. Jangan kemana-mana ya, Rafli sama Mustaqim ya. Oke. Dan inilah perjalanan saya menuju Masjid Modern Kurir Langit. Kita akan datang lagi di part 2. Saya sebenarnya masih mau kaji tentang masjid ini supaya bisa menginspirasi masjid-masjid yang lain. Ustadz, Masya Allah, saya ucapkan jazakallah khair sudah menjamu kami. Dan saya melihat santrinya, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi generasi Qurani. Mereka lah yang akhirnya memimpin negeri ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, Mustaqim dan Rafli, mungkin ke depan ke situ. Ayo, ayo semua. Di sini ada dua jurusan sebenarnya. JHQ sama KMI, ya tahfidz sama ada KMI juga. Awas. Oh, sekira santri. Sila dah. Sila dah. Siap kena. Oke.